Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bab 2 mengenai mencipta cerita fantasi atau imajinasi. Adapun yang akan kita bahas pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu apa itu cerita fantasi. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fantasi dan jenis cerita fantasi. Untuk yang pertama yaitu mengenai definisi cerita fantasi atau pengertian cerita fantasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita adalah tuturan yang membentangkan proses terjadinya suatu hal atau peristiwa. Imajinasi atau fantasi adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar, lukisan, karangan, dan sebagainya. Kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Fantasi adalah gambar atau bayangan dalam angan-angan, hayalan atau daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Jadi, cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituang dalam bentuk cerita. Cerita imajinasi tergolong teks narasi jenis sugestif. Narasi sugestif adalah rangkaian peristiwa yang disajikan untuk menimbulkan daya hayal pembaca. Bahasa yang digunakan pun terkesan konotatif, sehingga lebih menampakkan daya hayal para pembaca. Misalnya, dongeng, cerita anak, cerita pendek, dan novel. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama, mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan aspek-aspek supernatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui di dunia nyata. Cerita imajinasi berupa fiksi, imajinasi dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita imajinasi, peristiwa atau keadaan tidak mungkin menjadi biasa atau mungkin. Yang kedua, memiliki ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis. Ide penulis tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. Ide cerita juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita bersifat sederhana, tetapi mampu menciptakan pesan yang menarik. Tema cerita imajinasi adalah gaib, supranatural, atau futuristik. Contoh, cerita imajinasi adalah seekor singa bertempur dengan manusia untuk memperebutkan seorang anak. Ide cerita tersebut terdapat dalam film Jungle Book. Yang ketiga, ciri-ciri teks cerita fantasi atau imajinasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu.
Artinya, peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita imajinasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita imajinasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita imajinasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Jadi, tokoh dalam cerita imajinasi biasanya unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh cerita memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai ruang dan waktu. Yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiksi. Artinya bukan kejadian nyata. Cerita imajinasi dapat diilhami oleh latar nyata atau objek dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diberi unsur khayalan. Imajinasi yang digunakan penulis harus sesuai dengan observasi yang telah dilakukannya. Yang terakhir, bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari, bukan bahasa formal. Nah, jadi itu ciri-ciri teks cerita fantasi. Selanjutnya, jenis cerita fantasi atau imajinasi. Berdasarkan latar cerita, jadi jenisnya itu ada 3. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau. Artinya, cerita imajinasi terjadi pada masa lampau. Cerita imajinasi ini ditulis pada zaman kerajaan atau sebelum ada pergerakan nasional. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama pada zaman dahulu. Contoh cerita imajinasi tersebut, misalnya dongeng dan hikayat. Yang kedua, latar waktu sejaman. Nah, cerita imajinasi terjadi pada masa sekarang. Cerita imajinasi tersebut ditulis pada zaman sekarang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman sekarang. Cerita imajinasi tersebut misalnya cerpen dan novel yang menggunakan alur atau waktu saat ini. Yang ketiga, latar lintas waktu futuristik atau masa akan datang. Nah, jadi cerita imajinasi terjadi pada masa yang akan datang atau futuristik. Cerita imajinasi tersebut ditulis pada zaman sekarang, tetapi berisi imajinasi penulis tentang peristiwa yang akan datang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman yang akan datang. Cerita imajinasi tersebut misalnya cerpen dan novel yang menggunakan alur atau waktu yang akan datang. Nah, jenis cerita
Fantasi atau imajinasi yang kedua yaitu berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Nah, jadi ada dua di sini. Yang pertama, cerita fantasi total. Nah, jadi cerita fantasi total. Jadi cerita imajinasi total berisi imajinasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada semua cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Nah, jadi tidak terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Nah, artinya cerita fantasi atau imajinasi ini irisan adalah cerita imajinasi yang mengungkapkan imajinasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, jadi itu tadi pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai teks cerita fantasi. Nah, jadi tadi kita membahas mengenai pengertiannya. Selanjutnya ciri-ciri cerita fantasi dan jenis cerita fantasi atau imajinasi. Nah, jadi mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.